Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah semalam kita mempelajari dalam pembelajaran satu yang tentang kubus, penghitungan kubus, dan juga tentang hidup rukun dalam berkeluarga dan dalam lingkungan. Kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua, tema 1, subtema 1. Ya, sebelum lanjut mari kita mengamati gambar yang ada. Ya, apakah kalian sudah tahu ini gambar apa? Ya, Bapak rasa sebagian besar dari kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah gambar Garuda Pancasila ataupun yang disebut juga lambang negara. Mari kita membaca terlebih dahulu. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Ya, kalau kita perhatikan dari gambar burung Garuda yang ada, ya, kita bisa lihat di bagian dadanya itu terdapat perisai. Ya, garudanya gagah, besar, dan terdapat pula perisai tepat di dadanya. Di dalam perisai itu terdapat simbol-simbol dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Pancasila itu adalah lambang dari negara kita. Lalu bacalah teks Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi dalam setiap simbol yang ada di dalam perisai di dada Garuda itu terdapat 5 sila. Ya, jika kalian bisa membaca, pasti kalian sudah bisa sebagian ya. Kalian bisa membaca 5 sila yang terdapat di dalam dada Garuda Pancasila yang berisi yang seperti yang sudah Bapak bacakan tadi. Mungkin nanti di rumah sambil kalian bisa hafal, kalian ingat-ingat lagi ya. Oke, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Coba kita perhatikan dulu simbol-simbolnya. Yang pertama ada simbol apa itu? Ya, simbol bintang. Ya, simbol bintang ataupun yang berisi tulisan atau makna ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi dalam Pancasila itu sila pertamanya dilambangkan oleh bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ada rantai. Ya, ada rantai. Itu melambangkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, ada itu gambar simbol pohon beringin ataupun yang maknanya adalah persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, perhatikan ada gambar apa? Ya, kepala banteng ataupun yang maknanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima ada simbol padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam 5 simbol itu terdapat makna-maknanya. Nanti kalian bisa ingat, kalian hafalkan mungkin ya. Yang pertama adalah simbol bintang melambangkan apa? Yang kedua disimbolkan oleh rantai. Yang ketiga gambar pohon beringin. Yang keempat banteng ataupun kepala banteng ya. Yang kelima ada padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Jadi, berarti kalau begitu dari 5 simbol ini bukan hanya kita hafal, ya kan? Jadi dari kelima simbol ini harus kita amalkan, harus kita jalankan.
dari limanya. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itu harus kita amalkan, kita terapkan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah itu kita lanjut mengamati gambar di bawah ini. Lihat, ada gambar. Yang pertama, gambar orang sedang menjalankan ibadah, sholat. Ya, ada itu mungkin ada ayah, anak, dua, dan seorang ibu. Ya, jadi mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat berjamaah bersama-sama keluarganya. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang makan, ya. Tapi mereka sebelum makan mereka berdoa terlebih dahulu untuk melambangkan simbol Garuda yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada gambar umat Kristiani yang sedang ingin pergi ke tempat ibadahnya. Dan ada gambar yang keempat, kelima, dan keenam. Ya, itu semua berkaitan dengan beribadah. Ya, berarti berkaitan dengan simbol yang keberapa itu? Ya, nanti kalian bisa jawab ya. Oke, kita sudah mempelajari ungkapan. Kapan kita mempelajarinya? Ya, pada pembelajaran yang pertama. Kemarin kita mempelajari ungkapan ada buah hati. Apa itu buah hati? Buah hati itu adalah anak. Ya. Yang kedua, kemarin kita mempelajari ungkapan buah tangan. Apa itu buah tangan? Ada yang masih ingat? Buah tangan adalah, ya, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Sekarang kita mempelajari lagi ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Lalu Udin berkata, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama di. Ya, jadi dari percakapan antara Udin dan Mutiara, ya, ataupun adik dan kakaknya itu terdapat beberapa ungkapan kalau kalian amatin. Ada mulai dari kutu buku, bintang lapangan, apalagi rendah hati. Coba perhatikan lagi apa? Besar kepala. Ya, berarti ada 4 ya kalau tidak salah. Ya, ada 4 ungkapan yang ada di dalam teks bacaan yang tadi. Mungkin nanti sama-sama atau kalian bisa menerjemahkan, bisa minta bantu orang tuanya. Apa sih maknanya itu? Coba kita bahas sedikit. Ya, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di videonya ya. Tentang kutu buku itu apa? Kutu buku itu adalah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin membaca itu dijuluki dengan julukan kutu buku karena dia rajin membaca. Lalu bintang lapangan. Bintang lapangan itu adalah orang yang, ya, menjadi bintang di lapangan atau artinya orang yang bermainnya hebat. Misalnya dalam permainan sepak bola, dia dijuluki bintang lapangan karena dia mempunyai skill yang bagus, cara bermain bola yang bagus, dan menjadi andalan di dalam timnya. Maka dia biasanya disebut dengan bintang lapangan. Ya. Lalu ada juga tadi ungkapan besar kepala. Apa itu besar kepala? Bukan kepalanya yang besar ya, tapi dia tidak mudah sombong. Misalnya walaupun dia sudah jadi pemain hebat atau bintang lapangan tadi, dia tidak besar kepala, artinya dia tidak sombong. Oke, lanjut ya. Sekarang seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Ya, jadi setiap orang yang ingin menjadi bintang lapangan itu tidak ada yang mudah ataupun instan. Semuanya harus memerlukan latihan, ya.
latihan yang sungguh-sungguh agar bisa menjadi bintang lapangan. Berlatih dan bermain juga membuat badan kita menjadi sehat. Ya, karena olahraga itu akan membuat tubuh kita bugar dan sehat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan gurumu. Seharusnya Bapak yang membimbing ya, tapi karena kita pembelajarannya secara online dan daring, jadi mungkin kalian bisa minta bimbingan dari orang tua kalian yang ada di rumah. Gambar yang pertama, berjalan ke depan. Lalu sikap berjalan yang benar yang gimana? Badannya tegap, ya, pandangan lurus ke depan. Lalu mengayunkan tangan dan kaki sesuai dengan irama ataupun sesuai dengan langkah kita. Lalu ada gambar yang di bawahnya, berjalan ke belakang. Kalau tadi kita berjalannya ke depan, sekarang kebalikan dari berjalan ke depan, yaitu berjalan ke belakang. Lalu yang berikutnya ada berjalan ke samping. Bagaimana berjalan ke samping? Kakinya dilangkahkan ke samping, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Jadi yang tadi ada ke depan, ke belakang. Lalu ada selanjutnya berjalan ke samping, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang di bawahnya yang terakhir adalah berjalan berkelompok. Ya, kalau seharusnya kalian di sekolah, mungkin bisa kita peragakan berjalan berkelompok bersama teman-teman kalian. Oke, setelah kalian tadi memperagakan bagaimana cara berjalan, ada tadi ke depan, ke belakang, ke samping, ya, dan berkelompok. Sekarang tugasnya kalian boleh di rumah membuat video, ya, video tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Nggak usah banyak, Bapak cuma minta 3 saja, ya, 3 gerakan jenis hewan berjalan. Misalnya, menirukan gerakan kucing. Bagaimana kucing berjalan? Dibuatkan videonya ya. Lalu di situ ada bebek. Bagaimana bebek berjalan? Lalu boleh juga kalian tirukan yang ketiga, misalnya singa ataupun harimau. Boleh, itu terserah kalian ya. Kalian mau membuat videonya yang bagaimana, menirukan yang hewan yang mana, bebas. Tapi 3 jumlah videonya ya, 3 gerakan jenis hewan ya, lalu dibuat video, nanti bisa dikirimkan ke WA Bapak. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kerjakan tugasnya secara baik, minta bimbingan dengan orang tuanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti orang tuanya langsung bertanya kepada Bapak. Ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, dan tetap menjaga jarak, makan makanan yang sehat di rumah dan juga olahraga. Ya, jangan sampai sakit. Oke, Bapak sangat menantikan kehadiran kalian lagi-lagi di sekolah, tapi dalam keadaan yang sudah sangat aman dan kondusif. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.